warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safitri dengan NIM A351230065. Di sini saya dari kelompok 10 dengan mata kuliah Geografi Regional ingin menjelaskan tentang sejarah ekonomi yang ada di Afrika Tengah. Pertama yaitu era kolonial. Era kolonial di Afrika Tengah yang melibatkan dominasi oleh kekuatan kolonial Eropa memberikan dampak signifikan terhadap sejarah ekonomi wilayah ini. Pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, negara-negara seperti Prancis dan Belgia menguasai sebagian besar wilayah Afrika Tengah. Perekonomian di bawah pemerintahan kolonial ini secara luas diarahkan untuk memenuhi kebutuhan metropolis kolonial dan eksploitasi sumber daya alam. Kedua adalah pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, sejarah ekonomi Afrika Tengah ditandai oleh berbagai tantangan dalam perubahan yang mencakup periode setelah negara-negara di wilayah ini memperoleh kemerdekaan mereka dari penjajahan kolonial pada abad ke-20. Meskipun terdapat perbedaan signifikan antara negara-negara di wilayah ini, beberapa pola umum dapat diidentifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royanti Yembenge dengan NIM A351230074. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sektoral ekonomi di Afrika Tengah. Sektoral ekonomi di Afrika Tengah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sektor pertanian. Memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian Afrika Tengah dan memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua itu industri. Upaya diversifikasi dan pengembangan sektor industri di Afrika Tengah menjadi langkah kritis dan menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Diversifikasi ekonomi atau pengembangan sektor ekonomi lebih dari satu membuka pintu bagi peluang pertumbuhan yang lebih beragam dan stabil. Yang ketiga ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada segala macam bahan atau daya yang diambil dari lingkungan alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Sumber daya alam ini mencakup bahan, tambang, energi, air, tanah, hutan, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Kemudian tantangan pembangunan Afrika Tengah. Yang pertama yaitu konflik politik. Konflik politik di Afrika Tengah mengakibatkan dampak yang merusak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Tingginya tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh konflik bersenjata menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi dan perkembangan sektor ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu ketergantungan pada sumber daya alam. Afrika Tengah menghadapi beberapa resiko ekonomi yang signifikan. Ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya alam, terutama minyak, gas, dan mineral, membuat negara-negara di wilayah ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Perubahan harga komoditas dapat menciptakan ketidakpastian dan dalam pendapatan negara dan merusak kestabilan ekonomi. Kemudian yang terakhir, infrastruktur. Afrika Tengah menghadapi serangkaian tantangan infrastruktur yang melibatkan keterbatasan akses
kurangnya investasi, ketidaksetaraan regional, krisis kemanusiaan, dan kendala keuangan. Keterbatasan terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan transportasi menjadi penghalang utama dalam memastikan konektivitas dan mobilitas masyarakat serta barang di seluruh wilayah. Infrastruktur dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi investor berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan iklim investasi di wilayah ini. Yang pertama, reformasi kebijakan investasi. Yang kedua, stabilitas politik dan hukum. Yang ketiga, infrastruktur yang handal. Yang keempat, promosi investasi dan pemasaran. Yang kelima, fasilitas investasi asing, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang kedelapan, dukungan dan inovasi dan teknologi peran pemerintah yang aktif. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Suswati dengan NIM A35123334. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu selanjutnya investasi asing. Investasi asing memainkan peran yang krusial dalam perkembangan ekonomi negara Afrika Tengah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan transformasi wilayah ini. Investasi asing membawa modal, teknologi, dan juga manajemen yang dapat memacu sektor-sektor kunci dalam perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dampak positif dari investasi asing mencakup peningkatan infrastruktur, terutama dalam sektor transportasi dan juga energi, yang meningkatkan konektivitas dan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Investasi ini juga dapat membawa peluang untuk transfer teknologi dan juga peningkatan kapasitas, menghadirkan praktik manajemen yang efisien dan meningkatkan produktivitas. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Kemudian keberlanjutan Afrika Tengah semakin memusatkan perhatian pada pembangunan berkelanjutan dan green economy sebagai strategi untuk menghadapi tantangan lingkungan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, langkah-langkah konteks telah diambil untuk mempromosikan praktik yang ramah lingkungan dan mengarah pada keberlanjutan jangka panjang. Pertama, terdapat meningkatkan investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pembangunan hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memberi akses energi yang lebih andal bagi masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.